Halo Sobat Dari, ketemu lagi di event channel hari Senin 24 Agustus 2026. Kita akan ajak menonton drama paling terkenal. Bukan drakor, bukan dracin, ataupun drama Bollywood maupun Hollywood. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, baik-baik, Cak Dodo. Sudah nonton apa Anda pagi ini, sepagi ini, Cak Dodo? Ini yang saya lihat sih kebakaran hutan udah menyebar hampir seluruh pulau di Indonesia. Dari Wow, Sumatera sampai Papua ada kebakaran. Tapi yang paling parah adalah di Kalimantan. Coba di-spill Cak, gimana update-nya? jadi gini, Cak Dodo. Ini saya membuka dengan pertanyaan. Drama apa yang paling terkenal di dunia? Bukan drama Hmm. Cina, dracin, bukan drama Korea, ataupun drama Bollywood India, tapi drakon, drama Konoha. Ini ini terkait dengan perkembangan kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Kenapa? Di media sosial bertebaran, Cak. Ternyata yang dilakukan Prabowo itu bukan berkunjung ke lokasi kebakaran, tapi di dekat bandara. Jadi lengkap. Sudah ada asapnya, sudah ada kamera. Sekali lagi, drama Konoha paling jempol, Cak Dodo. Betul-betul ngelus dada ya kalau melihat Iya. perilaku para pejabat kita memanipulasi rakyat, memanipulasi keadaan agar rakyat itu eh, puas atau memberi apresiasi. Padahal itu sesungguhnya nggak ada nilainya sama sekali kalau ternyata betul itu hanya pencitraan dan rekayasa. Segera berhentilah pejabat dari cara-cara yang tidak terpuji itu. Tapi sesungguhnya Cak Jarod, kalau kita lihat memang ini bencana nasional ini, seharusnya sudah menjadi bencana nasional. Dan kalau kita riset lagi, di Kalimantan itu yang terbanyak. Pertama, di Kalimantan itu semua provinsi dari 5 provinsi itu mengalami kebakaran. Yang pertama Kalimantan Selatan ada 17 titik. Dan itu total yang dibakar itu ada 595, hampir 600 hektar lahan. Kemudian di Kalimantan Tengah ada 242 titik, Kalimantan Barat 259 titik, Kalimantan Timur 31 titik, dan Kalimantan Utara 12 titik. Itu semua kebakaran dibakar, ya. Karena apa? Karena pemerintah juga sudah mendeteksi ada 4 perusahaan yang diselidiki, yang diduga melakukan pembakaran itu. Dan secara logika, kenapa kebakaran terjadi di musim kemarau? Ya karena mudah, karena dengan memanfaatkan musim kering itu mudah sekali melakukan pembakaran dan cepat sekali merembet kemana-mana, dan itu artinya penghematan untuk perusahaan-perusahaan perambah hutan dalam rangka membuka lahan baru. Indikasi lain kenapa? Indikasi lain bahwa itu dibakar kenapa? Karena di musim yang sama, di daratan yang sama, di Sulawesi, di Malaysia tidak ada terjadi kebakaran. Dan ini sebenarnya sudah jelas siapa pelakunya, apa motifnya, dan sudah ada sebetulnya. Cuma pemerintah selalu ragu. Nah, ketika pemerintah ragu itu hanya ada dua. Satu, bodoh. Dua, terlibat. Itu aja, kita nggak pakai menuduh. Kalau nggak bodoh ya berarti terlibat, kalau nggak tegas mengusut ini. Tapi sudah diselidiki 4 perusahaan, dan itu seharusnya segera tangkap, hentikan perusahaannya dibekukan, dan proses hukum supaya tidak terjadi lagi tahun-tahun depan. Begitu Cak Jarot. Benar, Cak Dodo dan supporter itu kemarin Polda Metro Jaya dengan gagah berani menayangkan mempublikasi ada beberapa orang yang sudah ditangkap oleh Polri. Wah, ini luar biasa. Kenapa hanya ciri-ciri pelakunya tidak yang disebutkan, Cak Dodo? Kalau mereka membakar untuk apa? Pasti untuk perusahaan. Supporter seperti kita bahas kemarin itu kan ada tentang Watchdog melakukan investigasi dan terbukti bahwa ini terkait dengan pembukaan lahan sawit. Membuka lahan sawit lebih murah membakar daripada dengan lebih secara apa istilahnya secara manual. Benar-benar luar biasa. Dan Cak Dodo kan kemarin Ketua Adat juga menjelaskan kalau ingin membakar hutan bukan seperti itu. Kita mendatangkan mengerahkan seluruh rakyat satu desa menjaga perbatasan masing-masing agar apa? Agar api tidak kemana-mana. Ini dituturkan oleh seorang ketua adat, Cak Dodo.
Itu kan solusi yang sangat bagus dari adat-adat yang ada di Kalimantan, di seluruh pulau Kalimantan. Tetapi karena karakter pengusaha kita itu memang jahat, tidak mau memikirkan rakyat setempat dan maunya untung sendiri, mana peduli mereka dengan teriakan masyarakat adat. Jadi memang kita harus perang melawan pembakar hutan dan pemerintah harus tegas kalau emang betul mau membela rakyat. Karena yang terjadi di Kalimantan itu hampir semua rezim ya, tidak hanya di rezim Prabowo, rezim Jokowi juga begitu, sebelumnya juga begitu, setiap kemarau pasti terjadi kebakaran dan itu terjadi karena sengaja dibakar karena tujuan itu. Dan ini harusnya masuk dalam kategori kejahatan. Karena korbannya itu masyarakat desa, anak-anak sekolah tidak bisa bernapas, dan bahkan negara tetangga juga kena dampak. Kalau tidak tegas ya akan terjadi lagi di tahun-tahun ke depan, setiap musim kemarau pasti terjadi kebakaran dan itu disengaja. Dan ini semacam refleksi bagi rezim Prabowo ya. Ini ada dua musibah di Kalimantan maupun di NTT. Di NTT, Pak Prabowo sudah digulingkan oleh apa? KDM. Digulingkan dalam tanda ini. Kenapa? Begitu luar biasanya respon masyarakat mengeluhkan si KDM. KDM tahu kan, Gubernur Jawa Barat datang ke sana membawa uang 4 miliar, Cak. Jelas, ini hanya pencitraan. Kenapa? Di Jawa Barat itu juga ada demo masyarakat yang sudah 2 tahun, Cak. Rumahnya roboh, terkena banjir, hanya dijanjiin, tidak dibangun-bangun. Ini adalah bagaimanapun KDM unggul di NTT. Ini luar biasa. Bagaimana musibah dijadikan drama beberapa babak, Cak. Jadi awalnya KDM kita perlu memperjelas KDM itulah Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat yang sejak sebelum menjadi gubernur dia memang terkenal dengan calon gubernur konten. Jadi setiap perilaku, tindakan, perbuatan dia menyusup kemana-mana menggunakan media sosial untuk mempopulerkan diri sendiri. Bahkan sampai ketika menjadi gubernur, KDM masih menggunakan cara itu untuk menjaga elektabilitas dan popularitas. Tetapi kalau itu rekayasa dan kemudian pilih-pilih daerah-daerah mana yang layak dipublikasikan kemudian dipakai untuk kepentingan politik, itu yang kemudian masyarakat nggak simpati lagi. Kalau pada awal-awal memang masyarakat simpati karena dia bisa sidak ke tempat-tempat yang selama ini tidak tersentuh, ke misalnya penggusuran, misalnya perusahaan properti yang tidak membangun saluran air dan lain sebagainya itu didukung oleh masyarakat. Tapi belakangan ke sini makin lama makin tujuannya sudah berubah, adalah tujuannya untuk popularitas dan banyak survei yang mengatakan bahwa Pak Kang Deddy Mulyadi berpotensi menjadi wakilnya Gibran di 2029. Dan ketika di NTT juga membawa uang yang disebut 4 miliar itu adalah bagian untuk mengikat masyarakat tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di provinsi lain. Dan semakin jelas tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan politik, bukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa kalau menyumbang tidak diserahkan aja ke Pemda NTT, kemudian NTT, saya bantu ya, itu lebih clear daripada gini. Saya kasihan, benar-benar kasihan merasakan bagaimana beban moral maupun beban psikologis yang harus ditanggung Gubernur NTT melihat sepak terjang KDM di wilayah bencana, Cak. Politisi kadang-kadang memang nggak peduli hal-hal seperti itu. Selama itu menguntungkan diri sendiri ya lakukan. Nggak peduli dengan perasaan orang lain, nggak peduli dengan keberadaan tokoh lain. Yang penting dia. Hal yang sama kan juga pernah terjadi di Jawa Tengah, Cak Jarod. Bagaimana dia berkumpul di desa-desa di Jawa Tengah. Bahkan orang Jawa Tengah sekarang lebih mengenal KDM daripada Muhammad Lutfi yang gubernur sendiri. Dan itu kita prihatin sebetulnya, prihatin kepada KDM yang tidak memiliki mungkin etika berpolitik atau etika berkunjung ke provinsi lain. Rasanya itu dilanggar dan karena alasannya itu untuk popularitas dan elektabilitas, maka tidak peduli lagi dengan etika, dengan tata krama, dengan sopan santun. Hal mana terjadi di NTT dan juga di Jawa Tengah. Tapi ya kita lihat saja, drakon yang terjadi di Konoha ini pasti akan semakin lucu saja. Ini ada drakon yang lebih lucu lagi ya. Ini ada seperti yang Anda sebutkan, Soros Solo, Poros Solo, dan Bandung ya.
Polres Bandung dilakukan oleh KDM dan Polres Solo Ya. Jokowi sama. Drakon-drakon itu muncul. Kenapa? Waktu ulang tahun Pak Jokowi Juni, tapi baru disidik oleh Kejari sudah terungkap bahwa pemasangan baliho ulang tahun Jokowi ini bermasalah. Ini luar biasa ngawur ya Cak Dodo. Dan itu terjadi di beberapa tempat di sudut-sudut yang sangat strategis dan baliho itu adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Solo, Kota Surakarta. Jadi di tempat-tempat strategis di perapatan, pertigaan dan juga tempat-tempat yang terlihat oleh orang secara gamblang, secara mudah itu dipasang foto Jokowi. Dan Wali Kota Surakarta Ngesti itu sudah mengaku salah, siap salah. Tetapi meskipun salah tidak minta maaf atau tidak mengatakan bahwa ini menggunakan anggaran APBD dan ini apa namanya mengaku dia melakukan pelanggaran. Cuma dia bilang bahwa Jokowi itu telah membuat keberkahan bagi masyarakat Solo. Mungkin maksudnya gini, banyak orang yang datang ke Solo ke rumah Jokowi dan itu dianggap sebagai apa ya kunjungan wisata sehingga menaikkan pendapatan daerah. Yang naik apanya kita nggak tahu, mereka ke sana juga naik bis, naik naik motor, naik mobil gitu kan. Apakah belanja di Pasar Klewer atau di mana kita kan nggak tahu. Tetapi kata Wali Kota Solo, Jokowi itu memberikan keberkahan tersendiri. Sepertinya sudah seperti makhluk gaib yang bisa membuat masyarakat Solo lebih sejahtera dan oleh karena itu Jokowi perlu diberi imbalan. Bahkan hanya sekedar, kan bahasanya bilang kalau cuma pasang gambar kenapa dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Si wali kota Solo ini kan orang Gerindra ya kalau nggak salah seperti itu. Nah sebagai bentuk penghargaan, bukan penghargaan, mungkin perintah dari atasannya dan ada korelasinya dengan hidup Jokowi. Itu ada korelasinya, maka Gerindra harus memberikan apresiasi kepada Jokowi. Yang jadi yang kita persoalkan adalah tempatnya, kenapa juga memakai tempat yang dibiayai oleh APBD, yaitu baliho-baliho, kan hampir semua kabupaten kan ada seperti itu, Cak. Baliho yang disediakan oleh pemerintah kabupaten yang fungsinya adalah untuk mendistribusikan informasi di wilayah tersebut, bukan untuk memamerkan foto Jokowi. Kan itu yang dipersoalkan oleh publik. Kalau memang itu instruksi, ada indikasi instruksi rezim Prabowo kepada wali kota Surakarta, ini menarik. Apa yang terjadi pada Denny Indrayana, bagaimana WA-nya Sayembara Gibran itu dihack dan Denny sudah menyatakan WA dibuka lagi. Itu indikasi bagaimana Solo itu ketir-ketir, was-was melihat bagaimana respon masyarakat terhadap sayembara ijazah Gibran. Yang kedua, indikasi keterlibatan aparat, di mana masyarakat Pati, AMPP yang akan demo di Jakarta diblokir rekeningnya. Dan Mandiri kemarin minta maaf. Kenapa? Dia memblokir karena disuruh aparat. Ini ada demokrasi ala-ala apa ya? Ala Konoha lagi, Cak. Ya ala Konoha, ala militaristik dan ala fasisme. Ketika kekuasaan menindas pada yang lemah, kepada masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa dan tidak sekedar unjuk rasa, protes atas kebijakan yang dilakukan oleh rezim saat ini. Jadi sekali lagi yang soal Denny karena semakin berkembang. Jadi Solo ini ketar-ketir, ini gimana cara menghentikannya, yaitu dengan cara-cara seperti itu, menggunakan fasilitas negara untuk menghambat suara-suara kritis di masyarakat. Kemudian yang justru kita sangat prihatin adalah rencana masyarakat Pati yang akan berdemonstrasi ke Jakarta tanggal 27 Agustus. Tujuannya mulia, mereka ingin mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena selama undang-undang perampasan aset tidak diberlakukan, korupsi akan terus terjadi. Karena para koruptor itu berhitung, misalnya korupsi 10 miliar, dia menggunakan lawyer, proses hukum, menggunakan lawyer paling tinggi 1 miliar, kemudian menjalani hukum, misalnya vonisnya 3 tahun. Vonis 3 tahun itu nanti akan mendapatkan fasilitas yang penting berbuat baik, pakai peci, ibadah, puasa, santuni anak yatim, dianggap sebagai melakukan perbuatan baik, dan kemudian dikasih pengurangan. Dari 3 tahun itu paling dijalani 1 tahun 2 bulan, kira-kira seperti itu. Jadi ini korupsi ini sudah menjadi hitung-hitungan bisnis.
Kalau korupsi sekian, bayar lawyer sekian, jalani sekian, maka masih ada keuntungan sekian. Jadi kalau ini tidak diubah dan kemudian tidak dimiskinkan para koruptor atau koruptor tidak dihukum mati, maka korupsi akan tumbuh subur di negara Konoha ini. Jadi omong kosong pemberantasan korupsi, omong kosong menegakkan pemerintahan yang clean and clear, semuanya omon-omon. Karena itu ada politisi yang terkenal dengan kutu loncat. Ini sudah terbuka dia bilang bahwa masyarakat Pati nggak akan demo di Jakarta untuk apa? Kenapa tidak di Pati saja? Ini adalah lucu. Kenapa? Kalau di Pati adalah publikasi tidak demikian meluas seperti Jakarta dan tujuannya jelas ke DPR supaya apa? Didengar langsung bahwa DPR harus mempercepat undang-undang tentang perampasan aset. Hanya dua yang ditargetkan oleh masyarakat Pati, RUU perampasan aset dan para koruptor segera dijebloskan ke penjara. Itu dua. Kenapa ditanggapi berbeda? Sehingga banyak ormas lainnya, termasuk dari Madura yang akan datang ke Jakarta dengan alasan membawa kepentingan apa mendukung program MBG. Ini bahaya, Cak. Bagaimana grassroots diadu domba seperti ini, Cak? Ya, ini bahaya. Betul, betul, Cak. Sangat bahaya. Nanti akan berhadapan-hadapan. Apalagi dua belah pihak ini memiliki tujuan yang berbeda. Nah, demo yang disetting untuk seakan-akan membela MBG ini kan terjadi distorsi informasi, sengaja dihembuskan ke mereka bahwa ini MBG bakal dihentikan, bakal di demo, tidak dilanjutkan dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat, mitra, yayasan yang memiliki MBG kemudian mengerahkan publik untuk demo ke Jakarta memohon kepada Presiden supaya MBG tidak dihentikan. Tetapi sesungguhnya sebetulnya itu adalah bentuk dari ada upaya demo di DPR yang meminta perampasan aset, kemudian ada demo tandingan supaya memberikan kesan bahwa pemerintah pun kalau urusan demo masa lebih banyak, ormas lebih loyal. Kan sebetulnya itu pesan yang ingin disampaikan. Tetapi pemerintah tidak memperkirakan jauh lebih dari itu. Ketika nanti masa sudah berhadapan-hadapan secara horizontal, itu akan terjadi peristiwa yang kita semua tidak menghendaki. Kalau sudah ketemu dua masa yang memiliki kepentingan yang berbeda, itu pasti terjadi bentrok dan miris lah. Nah, apakah ini kemudian yang kalau kita kaitkan, apakah ini yang dikampanyekan selama ini akan terjadi kerusuhan di bulan Agustus, apakah ini atau bukan kita tidak tahu. Tapi pola-pola ini akan mengarah kepada settingan awal, rekayasa sejak awal bahwa akan terjadi kerusuhan di Agustus 2026. Mudah-mudahan tidak terjadi dan masyarakat bisa berpikir jenis dan pemerintah juga sedikit memiliki empati terhadap kesulitan masyarakat. Kak Dodo, sebelum Anda memberi kata-kata mutiara, barangkali sobat milenial terutama ya, ini sering terjadi kasus-kasus adu domba antara masyarakat ini. Ini terjadi di era Orde Baru, mertuanya Pak Prabowo, demikian sering terjadi bagaimana ormas satu dengan ormas lain saling berbenturan di mana di sebuah lapangan demi kepentingan masing-masing. Cara monggo kata kamu tiulan supaya tidak terjadi perang di antara masyarakat kelas bawah. Cak. Betul, adu domba itu paling efektif untuk melemahkan perlawanan. Terjadi sejak zaman Belanda. Bahkan raja-raja di Nusantara itu dulu diadu domba. Sehingga Belanda melalui VOC-nya bertahan hingga 350 tahun. Karena apa? Adu domba. Antara Raja Jawa, Raja Pajang, Raja Sumatera, Raja di seluruh Nusantara diadu domba. Dihembuskan pertikaian dan kemudian dipelihara. Itu yang terjadi Belanda kepada kita. Itu kemudian diadopsi oleh Orde Baru dan yang paling nyata diadopsi oleh Jokowi, adu domba itu. Bahkan dia bisa mengadu domba kelompok yang tadinya solid, misalnya BEM dipecah, ada BEM SI, ada BEM Nusantara, ada BEM apalagi diadu domba. Organisasi profesi diadu domba, semua diadu domba, dipecah-pecah untuk diadu domba, dan itu kan pola-pola penjajah. Sekarang juga
pola itu ditiru oleh rezim Prabowo karena berguru pada Jokowi dan dilihat efektif untuk mempertahankan kekuasaan, maka adu domba menjadi pilihan yang paling hebat untuk mempertahankan kekuasaan. Padahal itu tindakan yang jahat, yang sama sekali tidak berberi kemanusiaan, karena memecah belah pikiran orang, memecah belah kepentingan orang dengan banyak hal, dengan caranya banyak hal, dengan uang, dengan isu-isu sensitif yang akhirnya terjadi pembelahan di negara ini. Pembelahan sudah dirasakan oleh semua orang, bukan diselesaikan, dicari solusinya, tapi malah dipelihara untuk selalu terbelah. Nah, Nah, saudara, terakhir, ada lagi, sorry, Cak? maaf. Ada dikit. Jadi bukan adu domba mungkin ya. Apa, Cak? Mungkin kalau adu termul mungkin biarkan saja kalau adu termul. Itu adu gajah, Cak. Adu gajah Oh, apa lawannya adu Garuda ya? nah, ini gajah, jadi ingat ini, Cak. Jadi gajah yang di Lampung konservasi tempat konservasi gajah di Lampung terjadi kebakaran juga, Cak. Ini ada tanda apa ini? Gajah, demikian nasibnya buruk, Cak. Memang harus diruat itu partai-partai dengan melambangkan gajah. Dan Pak Prabowo, hati-hati, Anda adalah Garuda. Kenapa? Iya, Cak. Kalau Gerindra apa? Garuda ya? Garuda. Ah, itu hati-hati. Sampai kalau mengadu domba, nanti rakyat yang akan mengadu Garuda. Semua deh, terima kasih. Terus kemarin salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam and freedom and fairness.